Setelah menunggu selama 1,5 dekade, waktu yang cukup untuk bayi lahir sampai masuk SMA dan mulai galau, akhirnya ada kabar pasti soal sang legenda dari Lumut. Kapal Diraja Maharaja Lela, kapal yang saking lamanya dibangun, hampir dianggap sebagai proyek arkeologi daripada proyek maritim, akhirnya punya tanggal serah terima. Desember 2026, catat di kalender kalian. Kalau perlu pakai tinta emas yang tahan luntur sampai 1 milenium ke depan. Halo kamerat Angkatan Perang, yang jempolnya lebih cepat dari rudal balistik. Bertemu lagi dengan saya Aruna Mahaputri. Hari ini kita harus angkat topi, pasang sikap tegak, dan ucapkan, Tahniah Malaysia. Mari kita flashback sejenak. Proyek ini dimulai tahun 2011. Saat itu dunia masih sibuk main Angry Birds. Kontrak 9 miliar ringgit Malaysia ditandatangani untuk 6 unit kapal kelas Maharaja Lela. Desainnya keren, adopsi Gowin Class dari Prancis yang diperbesar. Seharusnya kapal pertama atau LCS-1 atau KD Maharaja Lela selesai pada tahun 2019. Nah, pada tahun-tahun itu Indonesia punya 2 kapal Sigma yang baru masuk dinas TNI AL, yaitu KRI Raden Edi Marta Dinata pada tahun 2017 dan KRI I Gusti Ngurah Rai tahun 2018. Artinya apa? Pada saat itu, negeri jiran nggak ketinggalan. PT PAL Indonesia dan Bowstead Naval Shipyard Malaysia sama-sama bikin fregat. Bedanya, yang satu masuk dinas duluan, sedangkan lainnya malah kena skandal. Gimana enggak? Dari tahun 2017 sampai 2018, progresnya cuma naik 3%. Bayangkan, setahun cuma nambah 3%. Ini membangun kapal perang atau lagi nunggu 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, pada tahun 2019, proyek ini malah berhenti total karena masalah keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke ruang gelap proyek ini. Kenapa proyek 9 miliar ringgit atau setara 26 triliun rupiah pada 2011 ini bisa macet total? Jawabannya, bukan karena Malaysia tidak mampu, tapi karena manajemennya yang, mohon maaf, mirip sirkus, penuh akrobat, tapi tanpa badut yang lucu. Skandal ini meledak saat Public Accounts Committee merilis laporan yang bikin rakyat Malaysia jantungan. Bayangkan, pemerintah sudah bayar 60% atau 6 miliar ringgit atau setara 17 triliun rupiah. 6 kapal yang seharusnya diserahkan pada tahun 2022 itu tidak ada satu pun yang selesai untuk diserahkan. Bahkan, kapal ke-6 belum mulai dibangun sama sekali, sehingga hanya ada 5. Dosa pertamanya ada pada desain. Angkatan Laut Malaysia sebagai pengguna sebenarnya naksir sama desain Sigma buatan Damen Shipyard Belanda, sama seperti Marta Dinata kelas Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Pihak Kementerian Pertahanan tiba-tiba banting setir dan memilih Gowin Class buatan Naval Group dari Prancis tanpa alasan yang jelas. Ini ibarat kamu yang mau beli sepatu bola, tapi malah dibelikan sepatu balet. Udah kalau dipakai nggak nyaman, dilihatnya pun aneh. Lalu ada kapal siluman dalam arti yang sebenarnya. Pada tahun 2017, sempat ada upacara peluncuran KD Maharaja Lela yang sangat megah. Rakyat bersorak, pejabat berfoto, tapi plot twistnya, kapal itu belum punya mesin. Tiang yang mereka lihat gagah di atas kapal itu sebenarnya cuma tiang palsu, yang dipasang supaya bagus di depan kamera. Sebuah kosmetik pertahanan yang harganya triliunan. Belum selesai sampai di situ. Audit forensik mengungkap adanya pembengkakan harga yang tidak masuk akal melalui perusahaan perantara. Mereka membeli peralatan lewat pihak ketiga yang harganya sudah di-markup gila-gilaan. Bahkan ditemukan peralatan senilai 1,7 miliar ringgit atau setara 5 triliunan rupiah pada tahun itu yang nganggur di gudang selama bertahun-tahun sampai kedaluarsa sebelum sempat dipasang. Nama-nama besar pun terseret, ada Tan Sri Ahmad Ramli Modnor, mantan bos galangan yang didakwa atas tuduhan criminal breach of trust. Uang rakyat mengalir ke perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri untuk jasa yang diduga fiktif. Saking parahnya ini skandal, pemerintah Diraja Malaysia sampai harus melakukan forensik audit. Ini proyek kapal perang atau TKP pembunuhan berantai? Inilah alasan kenapa proyek ini harus direbut total, karena kalau tidak, Maharaja Lela hanya akan jadi monumen kegagalan birokrasi, bukan penjaga kedaulatan. Untungnya, pada tahun 2024 lalu ada langkah berani. Galangan Bowstead Naval Shipyard diambil alih pemerintah. Mereka berganti nama menjadi Lumut Naval Shipyard alias Lunas, dan manajemennya dibersihkan pakai deterjen dosis tinggi. 5 Oktober 2021.
Saya tanya proses tender, siapa terlibat, berapa kos. Dan kejutan, pada 28 April 2026 kemarin, KD Maharaja Lela melakoni sea trial pertama. Akhirnya dia merasakan asinnya air laut Pulau Pangkor dengan tenaga sendiri, bukan ditarik pakai kapal tunda. Saat ini progres 5 kapal lainnya sudah mencapai 76%, sebuah angka yang jauh lebih baik daripada IPK mahasiswa abadi di kampus kalian. Secara spesifikasi, kapal ini nggak main-main. Berat 3.100 ton, panjang 111 meter, dan punya teknologi stealth. Dia bakal bawa rudal vertical launcher Mika dan helikopter. Ini bakal jadi frigat terbesar yang pernah dibangun di Malaysia. Ya, meskipun desainnya dari Prancis, setidaknya mereka berhasil merakit Lego raksasa ini sampai bisa jalan. Nah, ini bagian yang paling favorit, adu mekanik. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Maharaja Lela ini secara kelas setara dengan Marta Dinata kelas milik TNI AL. Maharaja Lela unggul tipis dengan 16 VLS versus 12 VLS di Marta Dinata. Tapi kalau dibandingin sama calon monster Indonesia seperti fregat Bala Putra Dewa atau fregat Merah Putih yang lagi dibangun di PT PAL, ya mohon maaf, Maharaja Lela mungkin harus sedikit jaga jarak aman. Tapi hey, kehadiran Maharaja Lela tetap akan memberikan efek deteren yang nyata di Laut Cina Selatan. Setidaknya, Malaysia nggak cuma kirim surat protes doang kalau ada tamu tak diundang, tapi punya taring yang cukup tajam untuk dipamerkan. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Ada kabar penting baru saja mendarat di meja redaksi per 6 Mei 2026. Ingat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga? Nah, sepertinya itu yang dirasakan pertahanan maritim Malaysia saat ini. Norwegia resmi melarang ekspor naval strike missile ke Malaysia. Ya, kalian tidak salah dengar, rudal stealth super canggih buatan Kongsberg yang seharusnya jadi senjata pamungkas di atas dek Maharaja Lela baru saja kena cekal. Kontrak yang sudah berjalan sejak 2018, hilang begitu saja karena kebijakan kontrol ekspor Norwegia yang tiba-tiba diperketat. Padahal NSM ini bukan rudal kaleng-kaleng. Ini adalah rudal generasi terbaru yang bisa terbang rendah, mepet permukaan laut atau sea skimming dan punya kemampuan autonomous target recognition. Artinya, NSM bisa milih sendiri bagian kapal musuh mana yang paling enak buat diledakkan. Beratnya hampir setengah ton dengan jangkauan lebih dari 300 km. Kalau Maharaja Lela dipasangin ini, dia bakal jadi predator yang sangat ditakuti di Laut Cina Selatan. Tapi sekarang, rencana pengiriman Maret 2026 yang sempat dijanjikan itu kini tinggal kenangan. Norwegia bilang ini murni kebijakan internal mereka, bukan karena hubungan diplomatik yang retak. Tapi tetap saja bagi Malaysia ini pukulan telak. Sekarang Malaysia benar-benar harus putar otak sekeras mungkin. Pilihannya apa? Balik lagi ke pelukan Exocet Prancis yang sudah senior atau mulai melirik rudal Atmaca buatan Turki? Tapi ingat kamerat, ganti rudal itu bukan kayak ganti casing HP yang tinggal plug and play. Kalau Malaysia memutuskan pindah ke sistem rudal lain, artinya mereka harus bongkar lagi platformnya. Integrasi sistem manajemen tempur atau combat management systemnya harus diinstal ulang. Sensor-sensornya perlu dikalibrasi ulang dari nol. Singkatnya, butuh waktu lama lagi untuk riset dan integrasi teknis. Bayangkan, proyek ini udah 15 tahun gak kelar-kelar, penuh drama dan skandal. Sekarang, saat kapalnya udah mau jadi, malah terancam molor lagi. Proyek LCS Maharaja Lela ini adalah contoh nyata dari kutukan ketergantungan impor. Pelajaran dari KD Maharaja Lela ini sederhana. Membangun kedaulatan itu mahal, butuh kejujuran, dan yang terpenting, kemandirian. 15 tahun drama adalah biaya pendidikan yang sangat mahal buat negeri jiran. Bagi kita di Indonesia, kasus ini adalah peringatan keras. Mau sehebat apapun kapal yang kita bangun, kalau taringnya masih harus nunggu izin tetangga jauh, kedaulatan kita sebenarnya masih dalam posisi menyewa. Saya Aruna Mahaputri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam pertahanan, bye-bye.